selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi dengan kakak Joy, dengan kakak-kakak pemain musik. Ada kakak Cia, Papa Oto, sama kakak Kiki. Kita kembali lagi untuk kita ibadah sekolah minggu. Kakak ajak untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Ulang. Duduk lagi. Yang semangat ya adik-adik. Laskar Kristus. Oke, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Satu-Satunya Yang Kuandalkan. Berikan sikap yang baik, kita mau memulai ibadah kita. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Satu-satunya yang kuandalkan. satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber penguatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kakak Joy berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memimpin, memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan juga mengurapi kakak-kakak yang melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami serius, tidak main-main saat ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah.
berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang katakan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Adik-adik nyanyikan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang satu-satunya yang kupercaya, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Kakak Joy yang berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang melimpah. Inilah pujian penyembahan kami dari anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan boleh disenangkan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menyiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, konsentrasi kami Tuhan tertuju hanya kepada cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kakak-kakak yang sudah melayani, memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga dia boleh menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebenaran Tuhan bagi kami sekolah minggu yang ada Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Anin di cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, pada saat ini Kak Anin akan bercerita mengenai firman Tuhan dengan tema memberitakan Injil. Pada saat akhir Tuhan Yesus ada di dunia sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan perintah terakhir kepada para muridnya. Perintah ini diberikan oleh Tuhan Yesus di suatu bukit di Galilea. Nah, pada saat ini perintah terakhir tersebut dikenal dengan sebutan amanat agung. Kak Anin yakin dan percaya bahwa ada beberapa di antara adik-adik yang sudah pernah mendengar mengenai amanat agung ini. Tetapi ada juga adik-adik yang mungkin belum pernah mendengar mengenai amanat agung. Nah, inti dari amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah supaya para murid memberitakan Injil kepada semua orang dan menjadikan segala bangsa sebagai murid dari Tuhan Yesus. Amanat agung ini ada di seluruh Injil, tetapi kita akan membaca di salah satu Injil, yaitu Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kalian akan membaca dari ayat 18. Adik-adik yang memiliki Alkitab di tangannya pada saat ini bisa membaca bersama-sama dengan Kak Anin. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Judul dari perikop yang kita baca pada saat ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Nah, kita memberitakan Injil adik-adik bukan hanya bisa dilakukan pada saat ada khotbah di kebaktian-kebaktian atau khotbah pendeta di KKR, atau mungkin pengajaran Alkitab di sekolah-sekolah Alkitab. Tetapi pemberitaan Injil itu dapat kita lakukan di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Contohnya pada saat adik-adik ada di sekolah, adik-adik bisa menceritakan mengenai kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman adik di sekolah yang belum mengenal Tuhan Yesus. Pada saat adik-adik bersaksi mengenai kebaikan Tuhan, itu pun suatu bentuk dari pemberitaan Injil. Kemudian misalnya adik-adik bercerita mengenai keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus kepada saudara-saudara adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, cerita firman Tuhan kita pada hari ini juga berhubungan dengan pemberitaan Injil. Ceritanya Kak Anin ambil dari dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Di dalam cerita dalam Kisah Para Rasul tersebut ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus yang memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia.
Jadi pada waktu itu Filipus dibawa oleh Roh Kudus ke suatu jalan dari Yerusalem ke Gaza, dan kemudian Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia tersebut. Nah, pada saat itu sida-sida tersebut sedang membaca suatu nas yang berasal dari kitab Nabi Yesaya. Nah, bertolak dari nas tersebut, kemudian Filipus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada sida-sida Ethiopia tersebut, sehingga sida-sida tersebut dapat mengenal Tuhan Yesus, dapat percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dapat menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan cara dibaptis. Sekarang waktunya adik-adik untuk duduk manis, karena video firman Tuhannya akan segera kita mulai. Selamat menyaksikan adik-adik semua. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita berdoa bagi firman Tuhan yang kita dengar.
Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, dan kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami dapat berbuah-buah di hadapan-Mu dan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada pagi hari ini, biarlah pelayanan mereka pun dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.